Ya, inilah mobil dari tim pengepul mobil. Gorila, sini bantuin. WhatsApp ke saya masih alamat ya? Siap. Oke. Halo, kembali lagi bersama saya pengepul mobil. Hari ini kita masuk episode 2 Garasi Drift versus pengepul mobil, atau tepatnya pengepul mobil versus garasi drift. Karena kita menantang, berarti kita yang di depan. Oke? Saya mau membagikan beberapa tips atau cara pengepul mobil ngebangun mobil. Bener nggak? Gimana caranya? Satu, kita harus tahu dulu mobil ini dibangun ke arah mana. Oke? Yang kedua, apa aja yang diperlombakan. Oke? Jadi yang saya tangkap dari sini adalah proper mods, balap Kanebo. Yang kedua ada dyno. Yang ketiga ada track day, sentul track day. Habis itu ada ngedrag. Oke? Dan ada tantangan dari hot challenge ya, hot challenge dari Garasi Drift. Udah pasti, menurut saya 80% mereka pasti meminta kita buat ngedrift bareng mobil ini. Oke, apalagi mau kira-kira bertanya? konsepnya mobil ini mau gimana nih? Oke, adanya karena challenge tanya saya konsep mobil ini apa? Konsep mobil ini akan saya buat track day tapi indah, track day tapi indah, sporty tapi menawan. menantang sekali itu Jack. Konsep kita untuk mobil ini adalah kita mau jadiin mobil kompetisi drifting sekalian. Jadi masa depan mobil ini nggak berhenti hanya di menang challenge, tapi bisa jadi menang kompetisi juga. Dan mulai dari kaki-kaki mau kita benahin karena 4 challenge utama itu adalah challenge yang performance, dari mulai drag race, terus hot lap, dyno, sama nanti challenge hot challenge dari Garasi Drift adalah drifting. Dan ini butuh performance semuanya, yang kalau di mesin udah oke, tinggal kaki-kakinya yang belum. Jadi kaki-kaki kita akan ganti, gua nggak tahu apa, Ziko lagi nyari nih kaki-kakinya yang bisa buat drifting sama buat hot lap-nya oke pastinya. Habis kaki-kaki kita akan pasang roll bar yang kompetisi, jadi nanti bisa dipakai kompetisi drifting dan pastinya safety juga dipakai di track nantinya. Tapi di challenge pertama itu adalah challenge proper mods. Jadi kita harus bikin mobil ini mobil balap yang keren, dan itu udah biasa kita lakukan di mobil-mobil kita, mobil drifting kita. Emang mobil drifting itu harus keren, dan kita akan pasang body kit dari mulai bumper depan, side skirt, bumper belakang, dan macam-macam aksesoris lainnya yang bisa bikin mobil ini keren dan menang proper mod. Satu, yang pertama kali saya buat adalah body kit. Body kit yang saya pilih ini agak susah sih kemarin ya sebenarnya ya, Iya. pilihannya. Karena apa? Radius yang dipotong fender di belakang itu udah jauh sekali daripada standarnya. Nah ya, itu gimana? Ya, tuh? itu satu dilema. Kalau gua tetap pakai body kit dari besi bisa menghemat waktu banyak. Oke? Tetapi posisi mobil pasti berat karena ring yang kita pakai, ring bannya itu minimal udah 18 inci. Jadi saya akalin dengan body kitnya saya pakai seringan mungkin. Jadi total berat yang saya pakai di mobil ini, body kit maksimal nggak boleh lebih dari 21 kilo. Ya udah, yang saya konsepin, kap mesin saya pakai fiber, bumper depan saya pakai fiber, fender depan kanan kiri saya pakai fiber, belakangnya saya pakai fiber, ducktail kita pakai fiber. Untuk bumper belakang kemungkinan akan saya potong. Karena kalau kita tambah bumper belakang udah harus tambah sekitar 3 juta lagi. Jadi untuk mendapatkan body kit ini semua saya dapat dengan harga 12 juta rupiah. Oke. Masuk lagi kita ke radiator dan intercooler. Mobil ini RB25, cc-nya gede. Ya, apalagi dia pistonnya 6. Otomatis radiator yang kita pakai harus besar, nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh terlalu kecil ya. Iya, harus gede. 3 play. Oke. Jadi kita akalin itu, kita cari yang second. Kita cari apa yang second, radiator sama intercooler. Saya dapat dengan harga 7 juta. Kita masuk lagi ke gearbox dan gardan. Nah, ini agak ribet. Kalau saya mau pakai R33-nya lagi, memang dia close ratio. Ya.
dia close ratio, tarikannya lebih enteng. Tapi kita kembali lagi ke budget. Mau nggak mau kita harus lebih pintar buat spending uang di sini. Karena dia ada dyno dan sentul. Di dyno nilainya 100 poin. Tetapi di dyno itu yang dipakai cuma gear 3. Sedangkan di track day, yang dipakai itu gear 1 sampai 4. Jadi kita nggak butuh banget yang namanya gear 5 sama gear 6. Oke? Untuk drag di sentul, 1, 2, 3. Masuk ke 4 finish. Oke? Jadi saya hematin lagi, kali ini saya menggunakan gearboxnya dari Seviro. Asli bawaan Seviro? Asli bawaan Seviro. Karena tenaganya nggak terlalu besar, saya pakai Seviro mumpunin sampai 300-an wheel horsepower. Ya, saya targetkan mobil ini di 260 wheel horsepower. Siapa lagi kalau bukan kita pakai punya Regen? Serius ngapa? Iya, kita pakai punya Regen ya. Tapi adapter juga tetap harus beli loh. Adaptor nggak usah beli, plug and play. Oh, plug and play. Plug and play. Jadi Oke. gearbox dan gardan ini saya dapat dari Regen seharga 5 juta. 60 juta. 5 juta rupiah. Oh. Masukin budget wajar dong. Oh, iya, Habis itu oke. velg. Nah, ini dilema juga. Gimana caranya gue ngepres budget banget sampai gue bisa pakai velg yang forged? Gimana tuh caranya? Kita tahu velg forged itu nggak murah ya. Murah ya. Apalagi saya pengen velg forged yang beratnya itu nggak lebih dari 7 kg per piece-nya. Nah, solusinya apa tuh? Solusinya, Ah. ya kan? Solusinya kita tekan ke budget yang lain. Gearbox saya pakai punya kamu, radiator intercooler saya pakai second, body kit saya sampai bumper belakang saya udah nggak pakai. Oke? Jadi velg saya budgetin lebih kurang sekitar 30 juta rupiah. Oke, dan untuk velg ring 18 saya percayakan lagi kepada Lenso. Karena Lenso dia mempunyai velg versi forged. Dan warnanya, warna terbaru yang saya pilih harusnya menjadi incoming color yang warna yang akan datang ngetrend di tahun 2021. Dan bannya, oke? Bannya kali ini kita pakai Nankang AR01 Slick. Slick, mahal Slick. berarti ya? Nggak mahal. Slick nggak mahal, berdirinya bagus. Berdirinya bagus, size-nya lengkap banget. Jadi buat teman-teman kalau mau Nankang bisa jadi pilihan Oke. terbaik. Boleh gitu. gue lihat nggak sih warna velgnya? Nggak boleh. Nggak Nanti boleh. kita muncul lagi di edisi ketiga. Coba kamera maju lagi. Ini yang nggak bakal kepikiran di orang-orang, tapi inilah ciri khas dari pengepul mobil. Untuk lampu kita sudah mempersiapkan brand new NOS. NOS tahu nggak artinya apa? New old stock. New all stock. Ya, kukira tadi dia udah mau jawab nitro. Kalau dia jawab nitro udah mau kumaki dia. Nggak ada otak kau lagi. Oke, jadi kita pakai new all stock. Lampu belakang set yang baru. Oke, dan bagian depan kita juga pakai yang baru. Tolong tangkamkan ya. Yang baru ya, bukan kaleng-kaleng. Oke, masuk lagi ke stiker full warna. Oke, kita ngomong-ngomong tentang stiker. Kali ini dari saya memakai bahan dari Max Decal. Jadi ini karena banyak warna-warna baru, ya udah saya pilih Max Decal. Jadi warna yang kita tempelin di mobil ini bukanlah warna biasa, bukan warna solid biasa. Kamu lihat, pasti kamu shock. Gila, rupanya pengepul mobil keren banget mobil. Parts saya udah datang. Mau lihat, Mas? Coba. Tapi ini baru bagian kaki-kaki doang. Jadi tadi gue habis dari beberapa bengkel. Wah, warnanya sih oke nih, Dan- oranye-oranye gini nih. Kita dapetnya baru ini. Tapi cukup banget sih dari coilover ada sampai kaki-kaki, dan yang paling penting ini the NZ wheels. Ya, Ini mah. gue ngambil dari depan sih. Kita turunin dulu ya dari mobilnya. Baru dapat segini sih, karena emang ya adanya ini doang. Ini Ini kaki-kaki semua pakai undercarriage. sambil buka ya. Ini ada coilover STD. Emang TD buat tuh Seviro? standar. Bukan, merek STD. Ini yang gue pakai di SX. Ya gue dulu sempet pakai sih S14 ya, STD lumayan sih sebenarnya. Warnanya bagus itu, merah, biru kuning. Cuman ini dapet second nih. Dapat second harganya 7 juta. Oke lah ya. Mahal sih. Kan 4 biji. Kalau hitung 1 biji cuman 1 komaan. Iya, tapi dulu gue belinya baru itu 12 juta. Tapi tahun Ya udahlah, kan kita tekan budget. Dapat 7 juta udah lumayan. kita lihat kondisinya. Bagus kok. Nah, yang gue suka nih, STD ada ini ya nih. Jadi kita Ukurannya. nyamain kiri kanan tuh, nggak Gampang. perlu pakai penggaris-penggarisan lagi. Ya, yang ini boleh lah.
lu dapetin barangnya. So far so good ya. Yang spesial sih ini. Gue dari jauh udah tahu tuh. Apaan? Driftworks pasti. Yo. Atau cuma arm standar di cat oren? Enggak, ini Driftworks. Dapat dari bengkel temen juga buat Seviro. Buat Sylvia dan Seviro sama Berapa aja. harganya? Dapat 10 juta. 10 juta tapi depan doang ya. Second juga. Make sense sih. Mahal sih. Cuman Second. tie rodnya nggak dapat. Soalnya pasti udah pernah dipakai balap sama orang. Nggak mungkin Driftworks buat harian. Tapi kan emang kita ntar mau pakai buat drifting jadi ya worth it lah di ini. Gue takutnya udah 10 nabrak juta. aja. Enggak sih. Kan gua lihat kondisinya tadi bagus. Bagus banget sih. Aduh, ini susah banget bukannya. Nah. Lihat kondisinya. Ya udah lecet-lecet sih, tapi kan who cares? Yang penting kan performance-nya. Udah super angle juga pasti. Lihat. Terus udah low ininya si knuckle-nya. Dan pastinya kuat sih Driftworks gitu loh. Nah, ini ada barang-barang yang nggak ada nih. Tie rod. Tie rod belum ada. Tie rod cuma ya ujungnya doang nih. Dan nggak tahu nih bisa dipakai apa nggak. Ini spacer-spacernya juga nggak ada nih kok. Ya udah, Mesti gampang ke itu mesin mah. bubut ini kita. Itu gampang. Yang penting barang utamanya udah ada dulu kan. Jadi total berapa? 7 juta tambah 10 tadi. 17. 17. Tambah mobilnya 60. 77. Untuk selanjutnya ini ada velg yang kita udah nggak asing lagi mas, yaitu brand kita sendiri. Iya. Kita ngambil di depan rumah sih. Gue iseng aja masukin Ranger biar keren. Ini emang velg paling keren sih. Velg DNZ warna bronze, keluaran pertama kita. Kita pilih warna ini karena emang paling OG-nya sih. Dapat harga 5,8. Walaupun brand kita sendiri, tapi karena kita beli full. ini sebuah kompetisi yang ada uang ya, maksudnya ada nominal yang harus dihitung, jadi kita hitung aja. Walaupun sebenarnya ini brand kita sendiri gitu. Dan terakhir, ini kan kaki-kaki udah semua mas. Ban. Oh iya, ban ketinggalan dulu. Oh, udah beli Ambil dulu. dulu. Tapi sini aja. Ini dia bannya nih. Ban ring 16 sesuai dengan velg kita. Kita pakai merek Nankang. Keren nggak mas bannya? Keren. Ini salah satu ban yang paling grip setahu gua. Jadi ini cocok banget untuk kita pakai hot lap. Kok cuma 3? Ada satu lagi, enggak. Gue sih milih ban ini karena ini sidewall-nya keren banget sih Nankang. Jadi kayak emang buat ban di track banget, cocok banget buat di velg kita. Jadi bukan karena gripnya lu pilih. Enggak lah, kan yang penting estetika dulu. Tapi grip juga ini ban. Tapi ya grip banget karena kan emang ban buat balap sebenarnya. 205/45 R16. Nanti kalau udah dipasangin di velg kita, profilnya bakal rata banget. Jadi bannya tuh benar-benar ngebentuk banget, velgnya juga jadi lebih bagus karena bannya yang mendukung. Jadi total semuanya dari coilover, terus Driftworks, velg, sama ban plus mobilnya 93,8 juta. Berarti sisanya tinggal dikit dong. Tapi kan ada endorse Oh iya, plus 30 juta. 30 juta. Di Oh, kita NZ. juga belum jual beberapa part. Tapi intinya untuk yang kita keluarin sekarang 93,8. Dan itu baru bagian kaki-kaki. Kita masih ada bagian modif lainnya, yaitu stiker. Tapi harganya belum tahu karena kita harus milih dulu. Kira-kira warna apa mas? Ntar aja kalau kita pilih ya. Max Decal ya, wah keren. Max Decal. Kalau gue sih milih warna ini nih. Biar rugi aja gitu. Warna ungu lagi. Nggak, tapi bener. Bisa jadi kita cuma stikerin kan makin dikit. Iya. Makin murah. Tapi kita nggak akan pasang juga sekarang sih, karena masih bodinya belum ada, terus masih banyak PR-nya nih. Harus nyalain dulu mobil nih. Pasang radiator, nyalain mobil. Woi, gardan gua di mana sih? Emosi kali lihat muka kau. Iya sabar, ini mau gua ambil, sabarlah. Aduh. Nih udah nih, Makanya kau kerjanya suka sesuai aturan lah, jangan asal-asal kalian. bantuin Sok pintar kalian bodoh, angkat sendiri atur sana. Gue banget. Taruh mana nih?
Sana. Nah, jadi pertama kali yang kita mau beresin adalah nyalain mesinnya dulu. Jadi sekarang kita karena mobilnya datang tanpa radiator, tanpa intercooler. Radiator intercooler kita baru dapat meskipun second hand ya. Kita akan pasang di mobil ini. Terus di bagian gardannya mereka kalibrasi karena kemarin bocor dan bunyi-bunyi katanya. Nah, udah habis dikalibrasi. Ini mau kita pasang naikin, kita nyalain dulu. Karena kita ngejar 3 kategori. Kita ngejar drag, habis itu track day, habis itu kita ngejarnya ke dyno. Tanpa 3 kategori ini semuanya nggak akan berarti. Jadi kita harus kejar dulu di sini. Karena waktu yang tersisa sangat mepet ya. Jadi kita kejar dulu semuanya. Ludahin dikit biar gampang masuk. Nah, untuk radiator tadi kan kita beli second ya. Tapi kalau untuk piping sama intercooler, pipingnya masih bagus dari penjual sebelum, yang pemilik mobil sebelumnya. Kalau untuk intercooler kita agak modif sedikit, kita ambil dari yang second. Jadinya begini nih, bracket kita masih custom. Memang belum terlalu kuat, tapi cukup lah ya. Kita masih custom ininya, dudukan atas bawahnya, jadi agak ditahan pakai styrofoam. Agak tahan pakai styrofoam, nggak apa-apa. Yang penting dia bisa jalan dulu, bisa hidup dulu, baru kita pikirin gimana enaknya nanti covernya. Nah, ini businya kita ganti karena kemarin pas mesin datang kita coba cek busi ya, cek oli karter juga, businya itu kotor hitam banget, berminyak. Jadi daripada kita ambil resiko lagi, mending kita ganti langsung businya. Jadi businya ada 6, kita ganti semuanya. Jadi gardan yang tadi kita turunin, yang orang pintar regen nih turunin, ada baiknya juga sudah di sealer, sudah dikalibrasi ulang semua, katanya sudah nggak bunyi. Jadi kita, sorry aja ya, kita nggak pakai gardan las. Gardan kita memang udah LSD, rupanya bawaan dari sana, rupanya kepunyaan R33. Punya R33, jadi udah selesai tanpa bocor lagi, kita naikin. Nanti udah pasang, kita lihat apalagi kekurangannya dia. Tapi sebelum kita masuk ke modifikasi, kita harus pastiin dulu ini mesin nyala sebenarnya. Karena kalau mesin ini nggak nyala, kita udah fix kalah sama pengepul. Karena untuk nyalain mesinnya pasti budgetnya lumayan. Cuma kemarin udah tes kompresi, udah aman semua. Yang gue takutin sih cuma perkabelan karena gila, bau banget. Ini mobil kayaknya sempat jadi sarang tikus kap mesin ini. Banyak kotoran-kotoran tikus dan radiator nggak ada. Kebetulan banget kita ada radiator bekas Skyline, bakal kita pakai, kita bersihin dulu nanti. Mungkin yang bisa gue kerjain itu dulu, habis itu kita jumper, kita tes nyalain kayak gimana. Kita kerjain dulu radiator. Ya, kebetulan banget sih kemarin kan habis ganti radiator Skyline, cuma ini mesti kita bersihin. Dan ini karena nggak fair kalau nggak kita masukin budget. Gue sih mikirnya ini sekitar 1,5 atau 2 juta nih, 1,5 juta lah ya ini masuk ke budget kita. Karena kondisinya yang abal, tapi daripada nggak ada sama sekali, jadi mending kita pakai aja. Ya sebenarnya lumayan masih bagus sih. Ini jauh lebih bagus dari radiator standar, cuma banyak yang harus kita bersihin dulu. Gue bersihin dulu. Radiator udah kepasang, untuk sementara sebenarnya bakal kita copot lagi pas kita bikin fence rod. Itu juga kalau sempet sih. Kita isi dulu airnya karena gue penasaran pengen tes fitting, pengen tes starter, penasaran nyala apa enggak. Ini kita isi air biasa dulu untuk sementara, ntar kita ganti pakai coolant.
The moment of truth. Kayaknya sih nyala ya, cuman masalah kiswak doang kan ini mobil sebenarnya. Sama nggak ada radiator udah kepasang. Gak nyala. Kok nggak nyala? Udah tuker aki. Tuker aki. Sip, coba nyalain mas. Bismillah. Hah? Kok masih nggak bisa? Jadi nggak connect. Apaan nggak connect? Tuh nggak connect ya? Apanya nggak connect? Kayak nggak ada daya sama sekali. Ya Allah. Jadi bukan akinya dong dari tadi. Ada yang kena nggak? Panas nggak? Ada yang panas nggak? Bentar. Nggak ada yang kena sih. Bentar. Ada yang kebuk. Dan nih, kok. Coba. Bismillah. Kan? Udah nyala. Ini pengepul udah siap kalah ya. Harus siap dia. B25 udah nyala. Cuman gara-gara aki doang ternyata masalahnya. Aki sama radiator tuh. Iya. Soalnya Sama gua tadi udah ada cek kabel juga. ini mas. Ini tadi nyentuh kabel plus kayaknya. Jadi makanya Iya, ini ada korslet dikit. ini untung nggak sampai kayak itu ya. Yang penting mobil ini udah nyala akhirnya. Yang gua takutin adalah sebenarnya kabel-kabelan dibikin tikus tapi ternyata enggak. Alhamdulillahnya enggak. Dan sekarang tinggal PR gua benerin kaki-kakian. Nah, ini udah kepasang, kopelnya udah kepasang, gardan, as roda, kita udah momen juga udah aman. Terus seal gardannya juga udah kita ganti. Drain plug-nya juga udah kita kencengin, kita ganti sealnya. Harusnya siap sih kita tebas garasi drift. Kau jangan sombong dulu. Semoga mobil mereka nggak nyala. Udah pokoknya kita begadang nih, kita kelarin nih. Nih kita kelarin. Sekarang kita tes nyala lagi ya. Harus tes nyala dong. Tes nyala, oke, kita yuk, mau yuk. putar-putar. Jadi bukan gimmick. Ya kan? Jadi bukan hanya sekedar omongan belaka pengepul mobil ngebangunin kucing yang tidur. Belum feel. Kontak. Wes, Nggak apa-apa, banjir berarti kotor. udah siap. Siap. Harus digas. Garasi drift, kau tunggu ya. Kau lihat ya, mesin kami udah nyala ya. Nah, udah harus hati-hati kau. Tapi mesin nyala. Tadi ada bunyi. Nah, akhirnya mobil ini juga sudah nyala. Cuma kita dapat problem baru. Ya, mending rusak dari sekarang daripada di atas mesin dyno ya. Setelah kompetisi. Jadi mobil ini knocking rupanya. Knocking akan kita cari masalahnya. Soalnya powernya, FPR-nya bagus. Terus bagian businya tadi kita cek apinya semua bagus ya Regen ya. Bagus. Tapi dia knocking, mobil ini knocking. Ya, ini harus kita beresin sesegera mungkin sebelum mesinnya rusak. Kita mungkin akan tuning ulang lagi, akan kita minta bantuan dari Papi Togi. Oke, kita sampai di sini saja. Mobilnya kita coba tes bawa jalan dulu. Yang penting bisa jalan, koplingnya udah bagus. Ya udah, besok kita ke tempat tuning. Dadah. Garasi drift, persiapkan lagi diri kau ya. Kali ini saya beneran bukan sombong. Ya, tapi saya lebih angkuh ya. Sip, Sana belok mana? kanan. Dah. Sana sih belok kiri. Terima kasih buat teman-teman. Gaskan terus. Jalan apa lagi?